Iya, udah direkam. Ya, aku formal ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk perkenalkan Pak, nama saya Rifaizatul Fida dan dalam video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Dan kemudian saya akan melakukan wawancara kepada Bapak mengenai sistem kompensasi dan budaya korporat pada suatu perusahaan atau suatu tempat pekerjaan dan bagaimana Bapak mendapatkan kompensasi di tempat pekerjaan Bapak. Sebelum itu, boleh perkenalkan diri dulu Pak, nama dan bekerja di mana dan sudah berapa lama bekerja di tempat pekerjaan Bapak. Ya, terima kasih Saudara Rifa Izatul Mufida dari mahasiswa vokasi Tos Indonesia. Perkenalkan, saya nama saya Yoga SPDMM. Saya sekarang bekerja di sebuah lembaga pendidikan ya di wilayah Bekasi, SMA Negeri 1 Tambun Selatan. Saya sudah bekerja sini selama 6 bulan, 2 minggu, dan sebelumnya bekerja di lembaga pendidikan juga di SMA Negeri 2 Tambun Utara, Kabupaten Bekasi selama 3 tahun 2 bulan. Nah itu, dan saya tinggal di pinggiran Jakarta, di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Oke, baik. Selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya. Sebentar ya, ini internetnya jelek. Sebentar ya, internetnya jelek, J. Sebentar ya. Nah, oke baik, ke pertanyaan selanjutnya. Itu apa saja sih Pak budaya perusahaan di tempat bekerja Bapak? Dan bagaimana Bapak dapat melihat visi misi dari perusahaan itu juga dan pengalaman lainnya yang menyangkut budaya perusahaan seperti membandingkan dengan tempat pekerja mereka sebelumnya, apakah lebih baik di sini ataupun di yang sebelumnya dan sebagainya. Dan bagaimana budaya perusahaan tersebut gitu Pak, atau bagaimana sistem pendidikan yang dilakukan oleh tempat pekerja Bapak. Ya, terima kasih Mbak Rifa. Ya, tentang budaya perusahaan yang dianut di lembaga pendidikan kami adalah budaya sebagai pegawai yang berakhlak. Ya, berakhlak itu sebuah akronim tentang kompetensi bagaimana seorang pegawai itu mencapai prestasi yang optimal. Ya, berakhlak itu akronim dari berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian juga kompeten, kemudian juga harmonis, kemudian juga loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan ini sesuai dengan undang-undang yang dihadirkan pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, ketercapaian dengan visi misi di lembaga pendidikan kami, visinya adalah menjadi sekolah yang mempunyai keunggulan prestasi atau unggul dalam bidang prestasi dan kompetitif di tingkat nasional dan internasional. Nah, oleh karena itulah saya mempunyai budaya perusahaan atau istilahnya company culture yang saya kembangkan selama 6 bulan terakhir adalah SMA 1 Tambun Selatan, atau masyarakat sering menyingkat Bonlab atau sering menamai Bonlab juara. Juara itu artinya atau akronim dari jati diri, kemudian unggul, kemudian aspiratif, kemudian religi, dan adaptif. Nah, ini dan ini adalah visi misi kami.
jati diri artinya setiap personil di Sivitas Akademika, guru, siswa, TU, dan lain-lain harus mengembangkan kompetensi dirinya, kemudian melayani masyarakat pendidikan sebaik-baiknya semaksimal mungkin atau pelayanan prima. Sehingga jati diri anak-anak, kompetensi anak-anak berkembang maksimal. Kemudian unggul artinya setiap Sivitas Akademika, para siswa, guru meraih prestasi yang tertinggi agar lulusannya mencapai prestasi yang maksimal. Kemudian aspiratif artinya sekolah, lembaga pendidikan menampung semua masukan, usulan dari Sivitas Akademika maupun stakeholder untuk kemajuan sekolah. Religi atau religiusitas artinya Sivitas Akademika mengembangkan sekolah sebagai tempat atau pembinaan akhlak mulia untuk beragama yang setinggi-tingginya mencapai akhlakul karimah, berdekat diri pada Allah SWT untuk mencapai segala sesuatunya. Dan yang terakhir adalah adaptif, adalah mampu menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan zaman. Dan ini berbeda kalau kita bandingkan dengan sekolah-sekolah yang saya pimpin sebelumnya. Saya di SMA 2 Tambun Utara, pernah 3 tahun, 2 bulan di sana. Ya di sana saya kembangkan dengan budaya SMA 2 Tambun Utara atau Semandatara hebat. Hebat artinya humanis, excellent, berwawasan global, akhlak mulia dan tangguh. Dan ini merupakan company culture atau budaya sebuah lembaga, budaya perusahaan yang baru saya gaungkan, dan ini tentu akan membawa spirit untuk kemajuan Sivitas Akademika di SMA Negeri 1 Tambun Selatan. Dan saya sebagai manajernya, sebagai pimpinan sekolahnya, akan mengembangkan budaya yang lain dan yang lain-lain ya dibandingkan dengan sekolah sebelumnya, karena memang situasi, kondisi, dan tempat ya. Karena ingat dalam ada beberapa aspek yang mempengaruhi sebuah company culture ini ya. Salah satu adalah tempat ya, di mana kita bertugas, disitulah budayanya harus kita kembangkan ya. Dan dari tempat yang satu berbeda dengan tempat yang lain atau dengan tempat bertugas saya sebelumnya. Nah itu untuk sementara. Jadi ada beberapa aspek yang kalau dalam teori yang dikembangkan di berbagai sumber, budaya perusahaan atau company culture itu dibangun oleh beberapa tempat. Paling tidak ada 6 hal kalau boleh saya sebut. Yang pertama visi misi. Visi misi di tempat kerja yang saya yang lama berbeda dengan visi misi yang sekarang. Ya. Yang kedua adalah value, ya, nilai perusahaan itu sendiri. Ya, di sini guru-guru Sivitas Akademika, ya TU, ya meskipun gaji telat, ya honor telat, tetapi mereka sungguh-sungguh kompetitif, bekerja keras, ya. Dan ini nilai kerja keras ini yang tidak ditemukan di tempat lain. Yang ketiga adalah praktik. Bagaimana pelayanan kita kepada para siswa Sivitas Akademika unggul di semua lini. Kemudian yang 4 SDM kita, ya. SDM di Tambun Selatan ini jumlahnya cukup besar, ada 107 orang, dan dengan kualifikasi separuhnya itu rata-rata sudah S2. Ya, kemudian yang kelima adalah ya tempat ini, tempat kerja. Makanya di mana tempat kerja itu dipijak, disitulah akan ada company culture atau budaya perusahaan yang baru. Dan yang keenam terakhir adalah narasi perusahaan. Bagaimana kita punya tradisi akademik yang berbeda dengan tradisi akademik di sekolah yang lain. Nah, itu ya Mbak Rifa ya, sementara itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja kompensasi di luar dari gaji dan upah Pak, dan apa perbedaannya dengan sekolah atau lembaga pendidikan atau perusahaan yang pernah Bapak melakukan pekerjaan di sana? Kompensasi lainnya dalam bentuk apa sih Pak? Seperti misalnya dapat sertifikat atau dapat penghargaan ataupun segala macam. Boleh dijelaskan? Ya, berbicara mengenai kompensasi atau penghargaan di lembaga pendidikan yang saya kelola ini, ya sebetulnya sebagai pimpinan sebuah lembaga pendidikan di jenjang negeri sama ya. Jadi kita
tunjangan, kompetensi atau gaji kepala sekolah sama, yaitu gaji ASN atau PNS, ya. Kemudian saya kebetulan sudah golongan 4C, kemudian mendapat tambahan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu 4 juta rupiah, ya, 4 juta rupiah. Ini kita syukuri, ya, kerjaannya cukup lumayan, 4 juta rupiah. Tetapi di SMA Negeri 1 Tambun Selatan ini kita alhamdulillah ada sumbangan orang tua dari komite sekolah yang lumayan, ya, dibanding dengan SMA Semalin di Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah kalau pukul rata anak-anak ya minimal ya 1 juta, 2 juta, bahkan sampai ada yang 10 juta rupiah dalam sumbangan selama 3 tahun itu. Sehingga dalam pengelolaannya ada tambahan kompensasi, tambahan gaji dari sumbangan komite inilah, ya. Dan ini kita berdasarkan kinerja, ya. Jadi ini berbeda dengan sekolah yang saya pimpin dibandingkan dengan lembaga pendidikan sebelumnya. Jadi di SMA sebelumnya di SMA 2 Tambun Utara itu tidak terlalu muncul, ya, angka-angka sumbangan ini, ya. Tetapi di SMA 1 Tambun Selatan ini orang tua cukup responsif, aspiratif, sehingga kita memperoleh, ya, alhamdulillah dana kompensasi atau tambahan-tambahan apa ya, tambahan penghasilan dikit dari kinerja kita, ya. Kinerja kita ada apa, ada beberapa aspek, ya. Kalau saya sebagai manajer sekolah ada di bagian kompetensi saya di bagian edukator misalnya, ya. Saya kadang-kadang masuk kelas atau disingkat E-Maslim. E-Maslim, E-nya itu adalah edukator, M-nya manajer, A-nya adalah administrator, L-nya leader, I-nya inovator, dan M-nya adalah motivator. Nah, dari aspek-aspek itu ada nominal-nominal yang ya tidak seberapa, tetapi ini adalah kompensasi yang lebih dibanding yang lain, ya. Ya 3 jutaan, 4 jutaan mungkin kita dapati dari ini, dari per aspek ini, ya itu bergantung fluktuatif, ya, tiap bulan tidak sama, tetapi kita dengan supervisi akademik misalnya kita menyupervisi rekan-rekan guru, ya, memeriksa perangkat ajarnya dan lain-lain. Nah, ini tambah-tambahannya dari dari sebagai leader atau pemimpin lembaga pendidikan ini. Dan itu bedanya dengan sekolah lain yang pernah saya pimpin, yaitu Mbak Rifa, ya. Ya. Jadi ada selain di luar mendapatkan bentuk uang, apakah ada lagi Pak selain uang itu sendiri? Misalnya yang tadi saya sebutkan seperti penghargaan-penghargaan lain ataupun seperti kayak mungkin dijanjikan di posisi jabatan apa, itu berarti tidak ada ya Pak? Ya, jadi ya penghargaan lain, ya, selama ini SMA Negeri 1 Tambun Selatan itu, ya, ya oleh masyarakat karena ini sekolah kita sudah 40 tahun usianya dan 2 tahun terakhir ini cukup luar biasa, ya. Kita yang pertama mendapat penghargaan dari Gubernur Jawa Barat, yaitu sebagai penyelenggara dalam 3-4 tahun terakhir ini sebagai penyelenggara SMA terbuka. SMA terbuka ini nggak semua sekolah di Kabupaten Bekasi, hanya lembaga pendidikan kita saja menerima anak-anak yang putus sekolah dalam PPDB. Alhamdulillah jumlah siswa kita ada di 9 titik PKBM, ya, tempat untuk anak-anak belajar sekolah terbuka. Jadi sekolah murid kita ada 624 siswa, luar biasa, di 9 titik yang menyebar di wilayah Kabupaten Bekasi. Ini penghargaan yang luar biasa, ya. Kemudian yang kedua, kita selalu mendapat apresiasi dari masyarakat tiap Senin, bahkan selalu menjuarai berbagai lomba turnamen di wilayah Kabupaten Bekasi. Kalau dihitung rata-rata tiap Senin itu di atas 10 piala, ya, yang diraih oleh guru, siswa dan guru, ya. Itu merupakan kompensasi yang tidak berharga daripada yang lain-lain. Kemudian kita selalu dipercaya masyarakat atau tokoh-tokoh stakeholder, ya, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Kepala KCD, tiap minggu, seminggu sekali, seminggu 2 kali, bahkan lebih, menggunakan sekolah kita untuk kegiatan
pelayanan kepada masyarakat, baik itu untuk kemarin penataran petugas KPU, penataran KPPS, berkumpulnya guru-guru penggerak, tempat berkumpulnya sekolah penggerak, kemudian pengadministrasian KCD dan lainnya ada di sekolah kita. Dan ini luar biasa karena sekolah kita memang letaknya strategis sehingga masyarakat, berbagai komponen masyarakat percaya kepada SMA Negeri 1 Tambun Selatan. Nah itu Mbak Rifa ya, terima kasih ya. Oke Pak, baik. Mungkin sudah sampai di sini saja pertanyaan yang akan saya ajukan. Kurang lebihnya mohon maaf dan sudah sangat baik penyampaiannya dan saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.